Kali ini kita mau review mobil yang panjangnya selebar mobil. Selamat datang di Toyota Seaport. Bukan kayak Namas Garage kalau nggak punya mobil aneh. Betul. Ini mobil aneh kesekian. Yang paling aneh deh yang gue punya. Paling aneh, paling absurd, paling lucu tapi jujur. Jadi ini adalah Toyota Seaport ya. Ini JDM asli ya. JDM, DMDM. Se-JDM itu. Ya, domestik banget. Lebih domestik dari Classic Seat yang kita kemarin ngomongin sebenarnya. Karena ini basically bukan untuk diperjualbelikan di Jepang, buat disewa. wait. Di Jepang pun nggak dijual sebenarnya. Jadi Toyota tuh ada Toyota tuh ada program sewa di Jepang kalau nggak salah ya. Don't quote me on this. Tapi kayak mereka tuh cuman nyewain mobil ini untuk manuver di Tokyo gitu, atau di kota-kota gede lah ya, gitu ya. Tapi nggak boleh Beli sebenarnya. nggak boleh dibeli dan nggak boleh dipakai di highway. Jadi nggak boleh cross town, cross country gitu nggak boleh. Oke. Jadi emang di Jepang Toyota tuh segede itu, teman-teman yang ikut Toyota ya. Jadi mereka punya beberapa model-model yang emang bahkan diproduksi hanya untuk kepentingan khusus kayak gitu, ya kecil-kecil gitu. Fleet gitu, bisnis Benar. gitu ya. Bahkan ya, kayak gitu. mobil taksinya Jepang aja tuh Toyota special bikin untuk jadi taksi Jepang, bukan kayak betul. Crown dijadiin taksi Jadi, gitu. iya, Buat jadi kayak Zenith khusus dijadiin buat taksi. dia ya. Khusus gitu. Saking Toyota tuh di sana capability-nya segede itu. Dan ini adalah Toyota Seaport yang masuk ke Indonesia 22, 21-an ya, gitu 2020, 2021. Tidak untuk dijual ya. ya. Jadi waktu itu setahu gue ya, ini tuh program R&D Toyota untuk ngetes konsumen kalau misalnya mereka tuh punya EV yang sekecil kayak gini atau basically kebiasaan orang pakai EV itu gimana gitu loh. Mereka mau tahu sebelum mereka masuk ke market BEV mereka kan gitu kan ya. Nah waktu itu nih mobil tuh ada 11 unit kalau nggak salah. Belasan lah ya. Nah itu 11 unitnya itu dipisah di Bali, jadi di Nusa Dua sama di mana satu lagi ya? Ada beberapa titik emang Iya, teman-teman beberapa titik di daerah-daerah Indonesia. wisata. Tapi totalnya 11. Idealnya emang disewain sebenarnya dulu ya. Iya disewain dan kebanyakan emang untuk manuver di situ aja, bukan untuk keluar dari situ. Benar. Dan ini emang mobil listrik ya. Bentuknya kecil banget, panjangnya cuma 2,4 meter teman-teman. Sama Harley Road Glide sama panjangnya. Bobotnya? Bobotnya cuma 670 kilo. Gila bisa. Oh wow. Angkatnya apa gimana? Ya kan? Bisa diangkat teman-teman. Karena ini emang kalau diketok plastik semua sih emang ya. Pintu plastik, ini plastik. Ya. Tapi tenang, dari sistem keamanan dia ada airbag. Which is nggak tahu berguna atau Jangan sampai, ya kan. Tapi secara spesifikasi ya teman-teman, jadi ini horsepower-nya tuh gede banget. 13. Wow. 13 tuh sama kayak Vario baru keluar dari dealer. Power to weight ratio-nya dapat nggak sih? Enggak. Pakai ditanya. 670 kilo, cuman 12-13 horsepower, makanya top speed-nya 60 ya. 60. Dapat berapa? Di tahun mana dapat di tahun? Kalau turunan 65 lah. DRS mode, ada DRS kayak F1 gitu kan dia. Ada DRS-nya. Gue kemarin nih, gue pakai ini ke Gias kan, gue bawa eksperimen. Kalau Gias kan kalian tahu tuh di weekend tuh padat banget kan. Kita hampir nggak bisa parkir di bawah basement kan. Jadi gue pikir kayak udah kita eksperimen deh ya. Range-nya dia 150 kilo. Kalau dengan AC, 1 bar 70 kilo. Hah? Turun setengah? Terus bar kedua, kalau kita naik, kurang dingin nih, dong. Berapa? Berapa? 60. Turun lagi. Terus lo bar ketiga yang paling kenceng 50. Jadi dia turun 10 kilo setiap kali untuk kenyamanan kita dia turun 10 kilo. Jadi kalau misalkan in real life-nya yang pernah lo tes, itu sebenarnya kalau pakai AC paling rendah 70-an doang. Iya, jadi gue tuh dari Cinere ke Ice BSD, itu sisa-sisanya tuh range-nya 38 kilo. Jadi gue nggak bisa pulang, coy. Jadi gue, nge-charge di rumah temen waktu itu. Jadi pas gue nge-charge di rumah temen, gue kayak, aduh gila sih. Kalau emang ini bener-bener bukan untuk cross country, cross town gitu ya. Dan memang terlihat sebenarnya bukan didesain untuk di luar Jepang. Iya. Karena kalau di Indonesia kan pakai AC tuh hampir udah menjadi kewajiban lah ya, saking udaranya tropical banget. Banget. Di Jepang kan kalau lagi musimnya enak ya nggak usah pakai AC, Kering gitu range-nya ya bisa kan? jauh, ya kan? Makanya ini pas gue pulang balik dari SBSD ke Cinere, gue nggak pakai AC karena ya maksudnya di highway ya 60 km-nya lumayan sepoi-sepoi gitu ya. Jadi kalau nggak macet. Kalau nggak macet. Iya. Kalau nggak macet. Gitu. Nah ini kalau ngomongin spesifikasi lagi, baterai
9 kWh. 9 kWh, cuman lo bisa ngecharge tuh 3,6 kWh. Ya, KW dan ini chargerannya cukup unik teman-teman. Jadi Jepang itu bikin chargeran sendiri yang disebut dengan CHAdeMO. CHAdeMO. Jadi colokannya beda sama colokannya mobil-mobil listrik pada umumnya. Ya, ini chargerannya khusus, tapi dapat kan? Dapat portable charger. Portable charger aja. Which is kayak slow charging, tapi ya maksudnya kan 150 km range-nya, lo full charge kayak 2-3 jam bisa. Ya punten nih cuma 9 kWh. 9 kWh kalau lo colokin fast charger 120 kWh meledak mobilnya. Duar. Sebenarnya kayak gue kemarin tuh eksperimen di Ice BSD tuh emang segila-gilanya ownernya Sipot kayak gitu kali ya, gue bilang ya. Iya mungkin. Jadi ini emang mobil yang unik ya teman-teman. Ngomongin soal keunikan lagi. Ini adalah mungkin salah satu mobil yang bisa kalian peluk. Bisa peluk juga dari samping. Dari samping juga. Bisa. Oh, bisa. Panjangnya cuma 2,4 meter anjir. Nyampe. Tuh kan. Ini udah sampai belakang nih. Tingginya cuma 1,5 ya. Iya. Ya berasa kayak bawa R34 lah ya. Enggak, R34 lebih pendek lagi ya. Beda. Tapi ini pendek banget ya kan. Pendek banget, iya. Wiper satu doang. Wiper satu, kayak Tesla Cybertruck. Oh benar. Tesla Cybertruck mungkin inspirasinya dari sini Ini common parts-nya kali ya. Tapi panjang banget loh ini. Panjang banget. Jadi gue kemarin tuh kayak nyoba kan, ini bener-bener wiping sampai sini. Ya iyalah. Sampai ujung. Satu doang. Bagus aerodynamisnya. Sama masih ada ini loh. Washernya. Washer loh, Ini buat apa nih? Nah ini tuh buat akses aki. Jadi kalau mau copot digituin? ya. Iya betul. Nah tuh. Hah? Nah ada ininya deh. Nah itu aki sama berapa perintilannya lah pokoknya. Jadi kalau mau ganti aki lo harus kayak Konsepnya udah kayak motor ya. Iya. Udah congkel anjir. Ini nggak bisa dibuka? Bisa. Oh bisa. Tapi lo bukanya itu ada beberapa baut lah. Oke. Intinya. Kemarin pas kita dapet mobilnya kita buka ini dari sini bautnya nih. Jadi ini Oke. kalau dari sini nih kalau kita copot nih kita Copot. ada bautnya untuk kita bisa copot the front end semuanya gitu. Peleknya ring 13. Ring 13 kaleng. Kaleng dengan Sama dop dop. tentunya. Nah, dan dopnya masih bagus. Spionnya bagus loh. Sebenarnya bagus. Ini kayak Proper. ya kayak kijang gitu loh. Maksud gue spionnya proper, ada sennya. Matic lagi. Oh iya, detectable. Jadi ini Detectable. mobil yang standarnya Jepang kali ya, bisa dibilang mobil yang sebenarnya dijual atau bukan untuk mobil mahal, tapi fitur-fiturnya lengkap banang teman-teman. Ntar kita lihat lagi deh. CBU banget. JDM sekali ya JDM. kan. Jadi ini panjangnya segini doang. Apa yang kita mau ngomongin di samping ini? Apa yang kita omongin di samping kalau pintunya tuh mungkin 80% dari panjang mobil. Ini cuma pintu. Tuh. Semua pintu anjir. Heeh. Sisa ke depannya cuma segini doang. Heeh. Pintunya cuma cuma segini itu kan. Tapi kacanya nih. Kacanya juga menarik. Set. Ini bukan power window tapi window by power. Ini kaca-kaca zaman Belanda ya. Window by power tuh. Net tuh. Cakep kan? Ini nggak bisa dibuka ya? Nggak bisa, ini stuck. Ini cuma segini doang. Berarti kalau lo pas kemarin panas-panasan ini doang dibuka nih? Iya. Aerodinamis nggak tuh? Di dalamnya sekali. Again ini bodinya bodi plastik semuanya ya. Yes. Terus coba kita geser ke belakang. Sam. Nah, ini belakangnya kayak gini, Toyotanya stiker. Weight reduction. Oh, mungkin terinspirasi dari Porsche 911 GT3 RS kan? Iya, Yang 944 emblemnya, lama. Iya. emblemnya kan diganti Iya. pakai itu. Jadi kalau ada apa-apa ya kita tinggal ngeprint aja lagi di Snappy gitu ya. Sepertinya ngeprint, anjir. Nih, C plus Sipot. pot. Baca Sipot. Sipot, tapi namanya emang di Wikipedia atau apa namanya C plus spot. C Tapi plus orang spot, Sipot oke. lah ya. Terus ada third brake lamp di sini. Nggak ada wiper belakang tapi ya. Tidak ada Nggak wiper defogger. Kalau kita mau. Tipikal plat Jepang. Jadi kalau dia tuh karena emang benar-benar JDM banget, jadi mau nggak mau tuh kayak gitu. Segitu doang Iya, ukurannya. karena ini ada sensor juga. Nggak tahu sensor atau apa ya? Kayak enggak deh. Kayak Asumsi lu ya. nggak butuh deh sensor. Asumsi, oh iya nggak Lu butuh sih. nyampe gitu ke belakang. Gue cuma bilang gitu. Tapi, ini juga again body plastik. Lumayan rapi sih dalamnya jujur. Kayak maksudnya kayak ini ada plastik panelnya, Ada plastik nggak betul-betul. langsung besi Iya, gitu bener-bener. ya. Nggak ada besinya. Bukan juga. kan emang nggak ada besinya. Nggak ada besi. Ini plastik semuanya. Iya. Iya kan? Terus ini bagasi, ya cukup lah. Bagasi cukup dan di bawah sini tuh udah baterainya. Jadi baterainya, terus motornya di bawah. Tapi ini front wheel drive. Rear wheel drive. Jadi lo bisa ngedrift pakai mobil ini. Masa sih? Iya, RWD ini di belakang situ motornya. Ini kalau Oh iya bener. iya, RWD loh. kalau misalnya mau gesek nomor rangka diisi di dalam. Nomor mesinnya di bawah sih. Benar. Jadi ini mobil listrik, ini mobil konsep lah jatuhnya teman-teman. Karena ya
bahkan Toyota emang nggak ngejual secara umum ya. Iya, betul. Wow, ini lucu sekali sih. Lampunya standar banget ya, lampu rem, lampu sen, Standar banget, lampu tapi ini mundur. udah LED kalau nggak salah deh yang ini nih. Oke. Lupa gue. Tapi ya apa adanya aja sih. Dan basically mobilnya itu lumayan accessible dimanapun itu pasti ada point lo bisa reach something. Karena mobilnya kecil banget kan gitu kan. Ini kalau mau ngambil barang dari bagasi cuma tinggal gini doang, nggak nyampe. Roadster soalnya. Roadster, bener, Roadster. Rear wheel drive, dua pintu kan. Iya. Sekarang kita lihat interiornya yuk. Nah ini gampang nih kalau ngerekam. Berarti lu tinggal buka dari sini, lalu nyampe di situ. Gue di dalam sama Nil. Nah coba masuk nih. Nah kan langsung nyampe kan, bener. Langsung nyampe no. Gampang banget emang. Wow, tapi ini interiornya udah begini aja ya? Interiornya gini aja, sparse banget. Speedometer. Mungkin kalau lo mau nambah single din, mungkin bisa di sini. Cuman ada satu hal yang gue baru sadar tadi. Nggak ada lubang AC tengah. Ya ada. Jadi cuma kanan Kiri kiri. kanan kiri. Tapi AC-nya dinginnya. Tapi AC-nya nggak ada di tengah guys. Iya betul. Setirnya sih mirip-mirip kayak Innova. kayak Innova. Ini Innova tapi tanpa embel-embel Iya, ada iya, button benar. segala macam gitu. Tapi gede tuh sih. Terus ada heated seat tuh kan. Heated seat kanan kiri, which is mengikis sedikit Baterai. range Nggak untuk sedikit banyak. ini ya. Ada airbag loh tuh, airbag airbag. 2. Ya kan? Agia Ali aja nggak ada tuh setahu gua. Terus ada charger ya. Yap, ini charger. Ini tombol lock unlock di sini. Iya. Oh, lighter di situ. Yes. Terus ini buat apa ya? Ini buat AC, ada buat colokan kalau nggak salah. Colokan Ini nih, rumah gitu? Ini colokan. Oh iya, ntar ada colokan rumahnya guys, di situ bisa Tuh, kelihatan. di sini nih. Tapi kayak colokan Jepang ya. Heeh. Di sini. Terus ada tombol power on off loh, bagus loh kayak Toyota pada umumnya. AC-nya juga kayak mobil Toyota pada umumnya, heated seat. Nah, persnelangnya R, N, D doang ya. Iya. Dan dipencet. Gue Iya. baru pernah lihat di Toyota jarang banget dipencet gini. Rem tangannya di situ. Rem tangannya di kaki. Di kaki. Berarti rem kaki. Rem kaki, bukan rem tangan. Parking brake Rem yang tangan di kaki. Iya, Parking brake yang di di kaki. kaki, ya kan. Terus juga udah power window, Power window. lampu depan ada height adjustable. Power window. Power window. Power ini spion. Power spion. Windownya enggak sih. Gue kaget power window. Ada sun visor. Oh, enggak ada. Oh, ada. Sebelah situ ada. Ada yang sini, iya, ada gantungan di sini. tangan. Dan headlinernya hitam guys. Headlinernya Jadi kayak hitam. modern banget. Ini bisa maju mundur kan? Bisa. Ini udah mentok yang tadi. Oh, ini udah mentok. Tapi ini dong nih. Wah! Nggak ada nih. Wih. Yeah, that's what I'm talking about. Wow, bagus banget. Dan Yeah. ini, oh iya loh. Wow, bagus loh. Dulu wuling REV gue nggak gitu soalnya. Wow, I need this car. No, I don't need. I want this car. Ini bukan need ya kalau di Indonesia. Ini ya, one. Ah. Jujur ini one banget. Udah itu aja fiturnya. Gitu aja. Apa adanya tuh gini. Oh, nggak ada speaker by the way guys. Jadi gue kalau speaker gue top tip pakai ini bisa ke Beneran cup nggak ada holdernya. speakernya? Iya, bisa ke cup holdernya tuh. Cup holder cuma ada 2. Ada 2. Satu buat speaker emang. Kayaknya gue bilang didesain untuk speaker kayak. Udah cup holder 2, nggak ada laci. Nggak ada laci. Cuma ada tempat naruh doang. Tapi di sini bisa buat naruh-naruh buat sesuatu naruh ya. ini sangat-sangat praktis kalau lo kunci segala macam taruh sini tuh. Nah, gitu. Kuncinya guys, Kecil ya by the way. kayak Innova. Hampir kayak Innova lah. Apa Tuh. adanya banget ini. Tapi maksud gue, mewah loh. Banget. Untuk mobil ini tahun-tahun segini dan Banget. mobil yang kecil cilik ini. Banget. So, kayaknya everything that you need tuh diperhatikan di sini ya, walaupun kayak minimalis, tapi kita kayak ergonomik tuh enak loh, kayak gini, duduk kayak gini tuh. Ini mobil yang nggak cocok kalau lagi pacaran terus lagi berantem. nggak bisa kemana-mana gini Saya doang. kayak kalau mau bete udah ketemu Yoi. gitu di sebelah, ya kan. Tapi ini sangat mesra ya. Sangat Sebenarnya nggak beda. Kalau secara lebar nggak tahu kenapa menurut gua mirip sama REV di dalamnya. Tapi di luarnya ini kecil banget sebenarnya. Iya. Jadi berprestasi ya menurut gue ya, kayak walaupun sekecil ini mobilnya tapi lo masih felt spacious di dalamnya gitu loh, Bri. Cukup. Iya. Menyenangkan. Ya, secara fitur itu aja. Mm-mm. Nggak ada lagi. Jadi mungkin habis ini akan kita cobain performance dari mobil Seaport ini 13 HP. Performance. Ada tombol ini Sport Plus bukan? Merah itu. Enggak, NGB mode-nya tuh ya kalau turunan. Ini tombol apa sih? Nggak tahu gue. Oh, by the way, gue ketahu. Kayaknya tuh ini mobil kan pakai tracker atau apa gitu ya. Karena kan ini kan mobil yang pernah ada di Bali untuk Ya, program ya. itu. Jadi kayaknya itu tuh salah satu alarm feature yang nggak tahu ya. Gue kayak Nebak-nebak ngebaca aja. sih. Iya. Saya kalau ada tombolnya tuh bentuknya paling beda. Itu guys. Ada tulisan Jepangnya. Tuh ada tulisan Jepangnya. Itu nggak tahu ya. Warning apa kali ya. Iya. Kayaknya nggak boleh melebihi kecepatan. Mm-mm. Mungkin ya. Tapi posisi nyetirnya cukup dan kita mesra banget. Habis ini kita akan cobain mobilnya. Mari.
Jadi guys, ini sekarang range 65 km. Tapi kalau gua nyalain AC 37. Turun speednya turun Dengan bobot range-nya. kita. Tapi sebenarnya bukan gara-gara fan-nya, tapi gara-gara kompresor AC-nya nyala. Jadi tenaga kompresor AC itu makan setengah powernya teman-teman. Apalagi kalau ada speaker, ada head unit gitu kan. Apalagi kan? Ini tanjakan naik kan? Naik kok, bentar ada mobil. Ada mobil, kita mundur dulu. Kaget gue pikir kenapa? Dog gue. Suaranya mirip-mirip kayak Zenix ya? Ininya kan, iya suara cahaya ilahi gitu. Bismillah. Naik kan nih? Naik. Oh karena kalau secara torsi dia memang 50-an Newton meter guys. Yoi. Jadi secara torsi udah ada yang bunyi-bunyi ya? Lumayan. Tapi emang untuk jalanan mulus dan negara maju. Nih, gua bilang. Benar. Jadi, tapi untuk bantingnya sih Nggak sobek. dewasa dia. Main dewasa. Benar. Ini kita sangat mesra ya Nil ya. Meskipun nempel Dan gini. AC-nya cuma dari sebelah doang ya. Ini siapa cepat dia dapat nih Coba kita konsepnya. lihat. Ini wipernya nyala nih. Wipernya sini. Wow. Besar, Satu. sampai ujung sini. Sampai ujung sini anjir. Ini nggak kedap ya? It's not called kedap ya? No, not at all. Although kacanya kalau cat proper lah ya gitu ya bisa dibilang ya. Ini lumayan loh. Ah. Dan ini belakang kita kan langsung pantat mobil ya teman-teman. Iya, jadi kalau lo mau parkir kayak gini, Iya. literally. Kalau masih nabrak sih parah sih gue bilang. Katanya pas gua parkir mundur, set lah langsung di belakang. Iya. Coba kita tarik. Udah mentok nih. Udah. Udah mentok guys, tenaga udah habis. Padahal untuk joknya lumayan jok banget ya ini. Ini joknya tuh jok bagus loh, jok Nyaman loh enak. joknya. Jok nyaman ini. Setirnya, ini feel setirnya sih ya setirnya Innova. Nggak foreign gitu ya, lo nggak Iya, aneh iya. gitu ya. Dan menurut gue kayak setirnya tuh kegedean untuk mobilnya gue bilang. Sebenarnya sih iya sih. Ini setir gede banget gue bilang. Ini feel-nya lucu banget guys. Jadi ini kalau gua belok ya, pantatnya tuh deket banget kan Iya. sama ban depan. Jadi beloknya sat-sat banget. Iya. Ini sat-satnya kayak motor Ini deh. kalau rasanya. nggak ada gue nih lo sendiri agak limbung sih, to be honest ya. Nggak ada Nggak ada ini ya, nggak bebannya. napak nih mobil. Kayak setan nih mobil. Nggak napak ya bener sih. Heeh. Tuh. Halo Dek. Udah ada yang bunyi nggak tahu apaan ya di dalam Enggak, sana. emang kayak gitu. Jadi dia emang nggak, pas gue kemarin tuh kan gue spring balancing kan. Pas gue cek katanya bushing Taruh aman. ini kayak kasih klaksonnya ke aman. dalam ya? Iya. Klaksonnya bukan keluar, ke dalam ke kita. Ke dalam. Rasanya ke dalam. Heeh. Kok keceknya ke dalam? Buat negur kita aja gitu. Suara rasanya bagus ya. Suara saya Toyota Banget. Innova gitu ya. Iya benar. Innova Avanza yang baru kan kayak gini nih. Nah, lewat. Nih, kalau kalian pengen tahu bedanya ukuran ya, perbedaan ukuran mobil ini dengan yang lainnya. Nggak ada yang mau ngasih jalan. Nih mobil tuh sangat nggak dihormati, tau nggak sih? Mobil ini sangat tidak berwibawa. Nggak mau dibawa sama sekali. Ini Nggak ada yang mau kecil. kasih jalan ke kita. Ini kecil guys. Nih coba ya, kalian lihat nih. Ini gue sebelahan sama Agia. Nih tuh. Di belakang kita kan Terios ya, setengah Terios coy. Iya coy. Kita kecil sekali. Ya kan? No. Spion bisa masuk sendiri. Anjay. Teknologi ya. Untuk mobil sekecil ini ya. Iya. Ada kuncinya juga. Oh, power, ada door lock-nya Yoi. bisa otomatis ya. Yoi. Anjay. Set. Lincah ya, sepertinya sangat-sangat lincah. Lumayan Cuman, lincah kalau secara steering sih lincah, benar. Cuma kalau secara tenaga buat nyalip kayak nggak sinkron sama ini ya. nggak sinkron. Ini kalau tenaganya lebih gede sih lebih lucu sih. Betul. Tuh. Nggak ada respect sama sekali, mobil nggak dihormati mobilnya. Mobilnya kayak Aduh. tidak ada Nggak wibawanya ada sama wibawa sekali. sama sekali. Ini tempat penyimpanan barang yang nggak ada. Iya. Ini benar-benar bukan mobil antar kota sih. Ini kalau mobil tok gitu ya, tanpa iming-iming bagasi Iya, dan bla bla. Ini definisi mobil aja. Ya aja. Mobil. Definisi mobil gelinding. Uh, Ini kayak ini doang nih teman-teman. Suspensinya ya karena mobilnya wheelbase-nya non-existent ya. wheelbase kecil, mobilnya enteng, jadi ya suspensinya gitu deh. Iya, betul. Serba salah nih, soalnya kalau mobilnya lebih berat lagi, lebih boros lagi kan. Iya, betul. Tapi gue lumayan berprestasi sih, lo bisa taruh baterai di situ ya.
range-nya 150 untuk mobil nyaman, ada AC gitu ya. Tar dulu, 150 tanpa AC. Tanpa AC, 150 tanpa AC. Dengan AC 70. 70 FYI, km dengan AC. FYI, motor listrik sekarang udah bisa lebih jauh daripada itu, teman-teman. Iya. Jadi ini mobil listrik yang kalau pakai AC range-nya lebih pendek daripada motor listrik. Ini trek lurus ya. Ini track lurus Kita dari 30, 40, Speed and power. 50. Udah takut gue. Udah ngelayang anjir mobilnya. Mobilnya udah gini-gini. What is aerodynamic? Nani, aerodynamic desu ka? Mobilnya udah. Lo kemarin bawa di tol nggak serem? Serem banget, coy. gue kalau di tol nih, jalur kiri tuh kayak jalur lambat, which is true. Jalur tengahnya jalur cepet. Jadi gue tuh kayak sama truk tuh balapan, coy. Bener. Gue kayak udah nggak mikirin sama mobil lain pasti lebih kenceng. Ini gue sama truk nih ya. Anjir, lu buat cocok ke minimarket gitu ya. Iya. Ngecharge-nya pakai portable charger CHAdeMO Portable itu ya. charger CHAdeMO. Jadi tinggal pakai kabel gulung gue. Jadi kalian kekurangan mobil ini adalah kalau di Indonesia kalian harus bawa portable charger-nya ke mana-mana. Yes. Karena nggak ada ada nggak ya SPKLU yang CHAdeMO? Ada, tapi dikit banget. Ada ya? Iya. Ini nggak masuk aja. Tinggal masuk aja. Salah satu CHAdeMO yang ada tuh di Harus buka kaca jendela. Oh iya, harus buka. Pak, Iya, Pak. Belum ketutup itu. udah. Udah dia. Remnya sih Pakem lumayan, tapi cukup. Tapi kayak kayak emang gitu sih karakternya. kita mana nih? Dulu saya. Terus aja. Kan kita tes tanjak. Tes tanjakan. full speed. Lalu ada jeglukan. Takut gua. Hot. Naik kan? Naik. Ini full throttle nih. Naik. Kita kayak harus bantu orang bisa tuh kayak. Naik. Alhamdulillah naik, guys. Alhamdulillah naik banget ya. Dengan speed yang sangat minimalis. Sangat-sangat minimalis ini. Wow. Jadi ini mobil memang konsepnya lucu sih. Ini mobil udah fiturnya nggak ada lagi ya. Saking sparse-nya gue nggak tahu ya ngomongin apa ya. Basically ya, headliner hitam udah modern banget yang kayak tadi kita bilang itu. Tapi untuk have di kota gitu ya, it's nice to have sih gue bilang. Kalau misalnya lo rumah mungkin gitu ya, rumah lo di Pondok Indah let's say gitu ya, atau rumah lo di Cinere kayak sekarang gitu ya, aktivitas lo tuh di SCBD itu masih oke, gue bilang gitu loh ya kan. Ya walaupun deg-degan karena range-nya segitu tadi. Tapi kalau gue bisa ke ASBSD dengan aman dan tentram tapi nggak bisa pulang, kayak ke SCBD aman deh. Jadi untuk mengetes real life kita akan buka kaca. Oh. Oke. Biar baterainya cukup. Naik langsung 59. Kita menghirup udara Cinere yang sangat sehat ini ya teman-teman. Iya, sangat sehat banget. Kita ke atas nih. Boleh muter balik sini. Sini aja, muter balik sini aja. By the way, puter radiusnya bagus loh. Lo coba muterin ini deh. Muterin ini aja gitu, bisa. Wih, gila nggak? Dapet nggak? Dapet nggak tuh? Saya suka ininya radius putarnya bagus ya. Sangat-sangat bagus radius putarnya. Taruh. Jangan-jangan nih. Taruh dulu, kita tes. Kita tes. Gua mau ngetes putar balik. Ini cukup nggak di sini? Kayaknya enggak deh. Oh, ini depan situ yang depan pohon itu. Kalau jangan di sini cukup lagi. Ya udah coba aja. Oh nggak cukup. Kirain cukup. Nggak seprestis itu ya. Kirain cukup. Nggak jadi. Oh kita jalan lagi. By the way nggak ada power steering coy. Oh ini nggak ada power steering? Iya makanya berat kan. Oh. Gitu. Jadi bare minimum mungkin nih. Benar. Agar bisa mendapat range 150 tanpa AC. Tanpa AC. Naik lagi guys sekarang 58. 58. Tadi kalau nggak pakai AC. Ini nggak ada regen braking deh kalau nggak salah. Gue lupa deh. Really? Nah, kayaknya. Really? Kayak selama gue di ISBC nggak naik, gue di tol soalnya gue bilang. Ini kalau tanpa AC sih nggak nyampe Jakarta Bandung nih. Iya. Coba kita turunan nih. Ada regennya nggak sih? Ada engine brake ya sih, cuma kayak bukan regen ya. Bukan regen, emang
emang mobilnya enteng aja kayak gue bilang. Wow. Ya kalau di Indonesia memang gara-gara ada Wuling REV second ya itu pasti lebih worth it. Ya. Itu bisa berempat, chargerannya di mana-mana, lebih Iya. gede apa dan sebagainya, range-nya jauh lebih jauh. Cuma kalau kalian nyari mobil unik, lucu, tidak ada lagi selain ini, teman-teman. Gue bisa gini nih. Oh. Apa? Masih bener ya. Aduh, lucu sekali mobil ini. Nih anak-anak pada ngeliatin semua nih. Halo, adik-adik. Nggak ada wibawanya mobil ini. Bapak Neil, terima kasih Terima atas kasih. kesempatannya mencoba Toyota C-Pod ini. Semoga suka dengan mobil JDM kali ini. Jadi sangat-sangat kecil, Apakah Anda tertarik? sangat-sangat tertarik Oke. buat ke Yaudah. minimarket Oke. atau buat main padel. Jangan lupa subscribe ke Kain Nama Garage, jangan lupa di follow juga, ya kan? Kalau menurut kalian mobil ini lucu apa enggak? Coba tulis di kolom komen di bawah. Ini JDM terkecil dan mungkin termurah saat ini. Mungkin. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan, hasil video guys. Mata Bye-bye. deh. Boleh pakai AC nggak? Boleh, pakai. Nah. Sebelumnya mau minta maaf guys, ini bukannya kita gimana-gimana ya. Kita lupa lepas itu cover plat nomor depan. Karena tadi di studio Kasihkan ya kita ya, discuss lupa mobil ini. lepas. Iya. Mohon maaf sebelumnya ya, mohon maaf. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Kalau mau kemana-mana, Dikasih lihat platnya. kasih lihat platnya dan plat ukuran Bener. asli.